Baiklah, terima kasih. Ini kita memasuki sesi firman Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut, mohon kesediaannya Ibu Sarina. Nanti monitor untuk Ibu Sarina mohon berkenan untuk jadi lektor kedua. Bu ya, boleh kami jatuhin jempol untuk memberitahu kami Indonesia. Baiklah, terima kasih. Oke, lektor kita pada kesempatan ini Ibu Veronica nanti membacakan Mazmur 132 ayat 1 sampai dengan 18. Saya ulang, Mazmur 132 ayat 1 sampai dengan 18. Lalu lektor berikutnya Ibu Sarina akan membacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Itulah lektor kita yang bertugas di kesempatan ini, saudara-saudara. Pun sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu doa firman. Kami beri kesempatan untuk, atau kami mohon kesediaannya Pak Sani dan Ike. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami, semua yang ada, yang hadir di Jumpun Pagi pada hari ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dan Engkau berikan juga kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada para kolektor dan pembawa renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, hanya kami panjatkan dan di dalam nama Tuhan, dan kami mengucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Pak Imam. Amin. Terima kasih Pak Sani. Ya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Ibu Veronica. Mazmur 132 ayat 1 sampai 18. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 37. Sampai 22, ayat 1 sampai dengan 22. 22. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun
dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Ibu Sarina. Saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Pausang, dengan tema Rombongan Nabi 26 Hidup Bergelimpangan. Terima kasih. Ini langsung kita simak paparan dari Pastor. Ya, silakan Pastor. Haleluya, senang sekali menyapa Anda semua. Bu Ayu kemarin ikut ke tempatnya Pak Toping ya. Saya tuh baru nyadari itu Bu Ayu yang pakai baju pramuka. Tapi kini siapa pakai baju pramuka? Saya baru bilang Bu Ayu ini langsung, oh itu Bu Ayu kemarin, langsung ingat. Oke, luar biasa ya, kita ingat Pak Toping. Ya, orang yang luar biasa. Yang memulai komunitas ini bersama dengan kita semua, saya, Pak HW, Pak Bahari, ya, kita mulai dengan Pak Toping, belum ada Putih, belum ada Santi Amer, dan tetap setia ya dengan kita ya selama 5 tahun. Rasanya aneh ya, tidak ada orang teriak-teriak Pancasila di grup kita lagi ya, saudara ya. Tapi jangan khawatir, ya. Selalu nanti ya ada masanya, karena memang sudah saatnya harus berganti ya. Kita sudah menyuarakan suara kenabian. Nah, kalau orang-orang yang kita teriakin nggak mau dengar, ya maka yang terjadi adalah sebuah kutuk, saudara ya, sebuah penghukuman bagi Indonesia. Tapi bagi Anda semua yang selalu mendengarkan dan meresponi firman Tuhan, jangan takut. Anda akan tetap hidup dijaga oleh malaikat Tuhan. Anda akan dijaga. Percaya saya, saudara. Kami melewati masa-masa ketika seluruh Belanda ini mengeluh karena COVID. Ya. Ketika semua para pencari suaka mengeluh karena COVID. Ya. Ketika semua orang di Belanda di seluruh dunia ini mengeluh, saya panen, saudara. Ya, saya dikasih uang 15.000 euro dari pemerintah. Saya dapat paspor Belanda. Ya, kami tidak perlu pindah kota. Kami di kota ini sudah tahun yang ke-9. Ya, saudara, tahun ke-8 atau ke-9 ya. Kita nggak perlu pindah. Sementara orang-orang harus pindah ke sana kemari ya. Kami nggak perlu pindah. Padahal kita nggak ada yang nolongin. Kita sendiri. Ya, kalau orang-orang yang sekarang, si Edwin segala macam, udah ditolongin ya. Tapi mungkin karena ditolongin jadi nggak tahu diri ya. Kalau kita dulu nggak ada yang nolongin ya, kita nabrak sana, nabrak sini. Dijebak sana, dijebak sini. Waduh, dengan segala macam konspirasi ya, saudara ya. Dengan berbagai macam orang-orang yang sange dengan hamba Tuhan, ingin naruh hamba Tuhan di keteknya dia. Saya sampai bilang, maaf, saya ini hamba Tuhan. Nasib saya bukan di ketek kamu. Ini hamba Tuhan kamu nih, nasib kamu tuh di ketek saya. Aduh, maaf Bu. Nasib saya tidak di ketek Ibu, saya ini hamba Tuhan.
Saya langsung ngomong, langsung saya ciao, saudara ya. Bahaya sekali. Dan hari ini tidak ada orang bisa membeli saya. Karena saya tidak hidup dari donasi. Itulah menangnya saya. Dia dari semua apologet dan pendeta-pendeta lain. Karena saya diam saja dikasih uang. Sementara orang-orang lain dia mesti nabrak sana nabrak sini buat cari uang. Swempak aja harus minta donasi. Saya bersyukur sama Tuhan, anak saya 2 sekolah di Belanda. Yang satu ini bulan Juni besok lulus master, ya S1-nya cum laude, saudara ya. Kita tidak pernah minta donasi sedikit pun dari kalian. Malah kami berdonasi kepada yayasan-yayasan ya, saudara ya. Mengapa bisa begitu? Kami hidup dalam berkelimpahan. Untuk kamu hidup di dalam berkelimpahan, untuk kamu ada perhatian Tuhan, pertama kamu harus bersahaja dulu. Apabila kamu gaya hidupmu itu tidak bersahaja, tidak akan pernah ada kelimpahan dalam hidupmu. Kamu akan selalu hidup di dalam kekurangan. Bersahaja itu adalah aturan nomor 1 hidup dalam kelimpahan. Itu bersahaja, ya. Sebab Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Bahkan utusan-utusan Injil pergi berdua-berdua dikatakan, jangan membawa uang, jangan membawa 2 tongkat, 2 kasut, 2 jubah. Ya, saudara ya, nggak boleh. Kami pergi ke Amerika, kita cuma bawa 100 US dollar. Serius, saudara. Kami pergi kemana-mana, kita nggak pernah. Dan minta-minta enggak, malah ada beberapa pelayanan ya yang kita sudah nggak mau, kita nggak mau. Karena kita sudah janji, ya saudara ya, sama Tuhan. Hidup kami ini punya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara ya, supaya kamu hidup berkelimpahan, kamu harus percaya Tuhan sediakan. Jangan nabrak sana, nabrak sini, utang sana, utang sini. Kalau sampai Tuhan tidak buka jalanmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang, saudara. Kamu jangan utang sana, utang sini. Kalau sampai Tuhan tidak buka jalanmu, mungkin kamu kurang mendengar bahwa kamu tidak boleh ke sana. Karena nanti ada selanjutnya yang kamu tidak tahu, tapi kamu memaksakan diri. Tidak ingin supaya punya mobil, kamu paksa cari utangan buat DP. Lah, buat cicilannya aja kamu lagi kempis nanti. Ini buat DP, akhirnya mobil baru jalan 6 bulan udah ditarik. Ya kan? Akhirnya kamu nggak dapat apa-apa, akhirnya buka tutup lubang, mobilnya udah nggak ada, kamu akhirnya buka tutup lubang, akhirnya tipu sana, tipu sini. Ya kan? Tidak bermaksud nipu asalnya, tapi selip, tapi gara-gara selip, ditagih, kamu marah. Ya, dulu Santiamer saya tawari, kalau kamu di Galarua baik-baik, kamu nanti kan digaji 5 juta sebulan, kamu ambil mobil rental, nanti dibayar. Donatur tidak akan tutup mata, tapi dia ingin lebih, saudara. Jadi dia pergi, ya Galaruanya dibawa, akhirnya dia lontang-lantung, dia utang sama Linda. Ini saya ngomong kisah nyata. Ditagih sama Linda, Santiamernya ngamuk, kamu lapor polisi saja, malah ditantang sama Santiamer. Sedih nggak saudara? Lindanya saudara. Ngamuk ya saudara ya. Duit berapa? 30 juta, 20 juta ya saya lupa yang kemarin. Saudara, kalau kamu ingin hidup kelimpahan, jangan utang. Ya saudara ya, percaya saya, jangan utang. Begitu kamu mentok, ya sudah, berhenti. Jangan maksa buat utang. Aduh saudara, kalau kamu hutang artinya kamu tidak percaya Jehovah Jireh. Kamu tidak percaya Tuhan adalah penyediamu. Nah ini latihan ini nih yang susah nih. Bahkan di antara orang-orang dekat di sini ya, orang-orang yang rajin di doa pagi di sini, saya dengar masih ada yang utang-utang.
Percaya saya, buntutnya nanti ruwet, akhirnya kamu sakit hati, blok sana, blok sini. Ya, beberapa orang dipercaya, akhirnya ruwet kasus uang. Saudara, belajarlah sama saya. Kalau enggak ada, belilah sofa bekas. Sofa bekas ini, ya, bos-bos sudah tidur di situ. Pak Enardo, itu bos besar. Bu Mantuh, Bu Lianti, Bu Marjuni, itu bos-bos besar sudah tidur di sofa itu. Ya, Pak DJ dan istrinya sudah tidur di situ, saudara. Sofa bekas itu enak. Saya sendiri, ya, kalau lagi kepanasan di atas, Anda kan nggak boleh terlalu dingin. Tapi saya kan badannya panas. Saya turun ke bawah malam-malam. Saya tidur di situ, enak sekali. Ya, karena sofanya enak. Ya, entah kenapa bisa pas sama badan kita. Nah, itu ya saudara ya. Saudara, jangan maksa ingin dengan gaya hidup. Barang harus mewah. Ya, mau ngisi rumah saja kudu minta donasi. Sempak aja minta donasi. Itu hati-hati saudara. Jangan minta donasi buat hidupmu saudara. Apalagi utang-utang. Ya, Papi Daniel Alexander, Pastor Daniel Alexander selalu ingatkan. Ya, pembina kita ya, selalu ingatkan. Paul, kamu lihat. Ya, orang-orang yang melayani untuk mencari donasi, mencari hidup. Di masa tuanya, dia tidak akan sejahtera. Ada banyak sekali konflik, ada banyak sekali kesulitan dalam hidupnya. Ya entah mengapa, karena dia tidak berserah kepada Tuhan. Makanya dari satu simpel dari masalah uang. Tapi orang-orang yang hidupnya ya untuk melayani, bukan melayani untuk hidup, tapi hidupnya untuk melayani, bahkan seluruh uangnya tercurah dalam pelayanan itu. Ya, contohnya ya Pastor Daniel sendiri ya. Kalau Pastor Daniel itu, ya saya salah satu orang yang diberkati oleh beliau. Nggak punya uang, dia telepon teman-temannya, kirim Paul uang. Dia kirim, uangnya udah nggak ada, dia kirim, dia telepon. Anak-anak yang mau bantu Paul nggak? Dia tidak minta untuk dirinya sendiri. Kalau kamu tak ceritain apa saja yang Pastor Daniel ya sudah bagikan hidupnya kepada saya, kamu nanti sampai ngap, saudara, kaget kamu. Makanya jangan heran kalau saya kalau cerita, dia itu, saya melihat Pastor Daniel itu seperti saya melihat Tuhan Yesus sendiri. Ya, hidupnya itu benar-benar jadi teladan. Saya tiap malam ya kalau ingat, apa saya sanggup ya hidup kayak dia ya, menjadi teladan bagi kalian. Aduh, ampuni saya Tuhan Yesus kalau saya nggak sanggup. Tapi mudah-mudahan sanggup ya, saudara ya. Mudah-mudahan itu kan proses ya, dan beliau kan sudah, sekarang usianya sudah sekitar 70 tahun ya. Saya baru 52 tahun. Mudah-mudahan sanggup dan saya bisa jadi teladan hidup saya buat kalian. Artinya lebih ya, teladannya benar-benar semakin hari semakin baik. Ya sekarang, ya inilah saya, teladanilah saya. Saya selalu berkata, saya selalu berusaha jaga hidup saya. Dalam kekudusan, ya, di dalam keuangan, di dalam karakter, saya berusaha untuk menjadi teladan bagi kalian. Termasuk untuk tidak hidup dalam kemunafikan. Tapi dua hal ini penting, hidup bersahaja ya dan tidak berhutang-hutang. Ini sangat penting, saudara. Tidak berhutang-hutang termasuk dalamnya minta-minta uang, berdonasi. Ya, para apologet yang hidupnya minta-minta donasi buat dirinya, ya biasanya nggak ada urapan. Ya, sebentar saja selesai. Ya, trennya sebentar saja selesai. Kenapa saya dulu trennya bisa lama ya sampai sekarang juga masih kan? Donasi kita cukup stabil, tapi bukan buat saya. Ya, satu-satunya kalau Anda melihat ya yang apologet hamba Tuhan yang ada di medsos dengan donasi yang stabil,
bahkan tambah besar. Ya saya. Kelihatannya, wah ini Paul ditinggal, mana saya ditinggal. Justru makin berlimpah. Hari ini, ya DPO ini kita bikin sinode gereja. Kita bikin satu sinode. Kita banyak sekali, ada 100 orang lebih yang kita support hidupnya dalam komunitas ini. Ya kan? Semua hidup dalam kelimpahan. Nggak mungkin kalian nggak bisa bayar kontrakan rumah atau kamu pergi ke rumah sakit karena nggak ada uang. Tidak mungkin kalian tidak bisa makan bulan ini. Tidak mungkin anak kalian tidak bisa ikut study tour atau pakai sepatu bolong. Karena selalu ada berkat yang mengalir dari komunitas ini. Seluruh orang di dalam komunitas ini hidup dalam kelimpahan. Tapi ingat, syaratnya kamu harus bersahaja. Lah, kalau kamu pengennya wah-wah, ya kan, hidup dari bantuan, jadi kita sampai saling membantu, tapi wah-wah. Kamu pengennya handphonenya harus yang mahal. Kamu maunya pakainya mobil, harus pakai pakaian yang mahal. Punya apa-apa harus pakai yang mahal. Ya, kamu tidak akan pernah berkelimpahan. Karena rasa cukup itu penting. Kalau kamu mau hidup berkelimpahan. Wah, tapi kan jadi kayak orang miskin, Pak. Nah, itulah saudara. Disitulah dimulai dari kamu hidup ingin wah-wah. Akhirnya kamu utang-utang, akhirnya kamu terlibat di dalam masalah lain. Ruwet itu terus rentetannya panjang, akhirnya kamu stres, kamu pengen berzina. Karena stres. Kamu ngadepin istri, cocok udah nggak tahan. Akhirnya kamu cari perempuan lain. Karena utangnya kebanyakan. Akhirnya kamu nggak tahan, istri-istrinya bawel. Oh, suami-suaminya ngamuk-ngamuk. Akhirnya istrinya ya disayang-sayang sama tetangganya. Kan itu dari mulai situ, dari hidup kamu wah-wah. Kedua, kamu mulai utang sana, utang sini, cari donasi sana, donasi sini. Disitulah kamu masuk dalam berbagai macam pencobaan. Disitulah kamu tidak bisa melihat kelimpahan. Kamu harus sederhanakan dulu, ya, gaya hidupnya kamu. Pertama kali saya masuk Belanda, saya ngomong sama anak-anak saya, kita hidupnya dengan iman ya. Papa, mama, hamba Tuhan, jangan suka pamer ya. Terima kita, sudah bagus. Kalian ada di Belanda, punya sekolah-sekolah Belanda. Kalau temenmu pakai apa, jangan iri ya. Puji Tuhan, saudara, anak saya bekerja. Gajinya lumayan. Sampai dia kerja, ya pakainya kucel. Maksudnya pakainya lusuh ya. Karena kita biasa pakaian bekas, apa segala macam. Sampai temennya ngeritik. Hai Wasli, kamu tuh kalau ke kantor pakai bajunya yang keren. Dianya bingung, saudara ya. Karena diajarin papanya suruh pakai hidup sederhana. Jadi dia pulang ke rumah, dia cerita sama kami. Gimana ya, eman-eman ya uangnya. Saya bilang, kalau kamu hamba Tuhan, ya jangan pakai pakaian yang mahal-mahal. Tapi kalau kamu kerja, kamu kan gajinya kan banyak, ya kan? Ya kamu beli baju cuma 100 euro ya belilah. Soalnya kan itu masalahnya kan performance di tempat kantormu. Bukan untuk kamu sok-sokan. Jadi mulailah dia pakai baju yang keren. Pakai sepatu, dia waktu beli sepatu harga 170 euro. Dia garuk-garuk kepala, saudara. Mahal sekali ya. Beli kan? Saya bilang, beli. Itu tidak mewah. Untuk orang kerja seperti kamu itu wajar. 200 sampai 110 ya, kemarin saya lupa itu ya. Jadi itu pun kita belajar. Kita ngomong-ngomong seberapa, jangan dimentokin. Dan saya selalu nasihati, jangan dimentokin. Ya, karena kamu sekarang kerja di kantor, dan posisimu ketemu sama orang di Amerika, orang di Ceknya, ketemu orang di Itali, kamu pergi ke luar negeri, kamu pergi kemana.
Nanti kamu represent dari kantormu. Nanti kamu dikira menghina kantormu. Itu beda, ya. Itu ada suatu, tapi itu dalam keseharian sehari-harinya. Gaya hidupnya, makannya, ya kan, semuanya dia berhitung, dia hitung semuanya, sehingga dia bisa menabung. Kebutuhan buat gereja, tabungnya dibongkar semua, kasihkan saudara buat pelayanan kita. Saya waktu dia mau ngasihkan semuanya, saya mau nangis, saudara ya. Saya kan ngalamin kerja, dia ngumpulin begitu ya, sekian ribu ya, saudara. Waktu itu kita ada kebutuhan besar, karena kita banyak sekali kegiatan. Saya mau sedih, saya lihat, tapi saya bilang, nanti kamu akan diberkati dalam hati saya ya. Saya tidak takut anak ini pasti akan diberkati. Dia tahu memberi itu, menabur ya untuk pekerjaan Tuhan. Loh, bukan untuk foya-foya, bukan untuk hamba Tuhan, tapi buat kasih makan, saudara ya. Jadi waktu itu dia banyak berkorban. Ya, tuh, saudara, yang luar biasa ya. Yang ketiga, kamu harus belajar menabur di dalam kekuranganmu. Ya, sekalipun kamu lagi kurang, tidak mungkin kamu bisa menabur. Terus berbagi, saudara. Nah, maka kamu akan, ya, ketika kamu teriak, Allahku kan mencukupi keperluanku, bukan keinginanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu benar-benar Jehovah Jireh jadi benar, saudara. Percaya saya. Tiba-tiba, ya, kamu tinggal di desa, tiap hari makannya nasi tempe, tahu tempe. Tiba-tiba anakmu dapat beasiswa ke Belanda. Tiba-tiba anakmu dapat beasiswa ke Israel, ke Jerman. Itu banyak sekali terjadi, saudara. Jangan ngomong tidak. Kamu memang makannya tahu tempe. Tapi anakku sekolah di Jerman. Saya memang sofanya bekas, saudara. Tapi anak saya 2 sekolah di Belanda. Saya kemarin ketemu Pak Steven, saya ngobrol-ngobrol lagi ya. Dia lagi ini buat kosnya saja sudah 400 juta setahun. Buat tempat tinggalnya saja sudah 400 juta setahun, saudara. Belum sekolahnya. Ya, tapi anak saya tapi orangnya prihatin, masak dia. Jadi nggak boros. Cuma memang sekolah total berapa? 1 miliar setahun. Pak Ketua kita, Ketua Pembina Damaris. 1 miliar setahun, saudara. Anak adiknya nanti mau dikirim lagi. 2 miliar setahun. Saudara, aduh Tuhan Yesus, anak saya 2. Saya memang sofanya bekas, saudara. Utangnya anak bolong-bolong. Ya, kita memang semua di rumah, laptop aja bekas saya yang buat live. Tapi anak saya 2 sekolah di Belanda. Keren ya, saudara ya. Tuhan sediakan. Dan saya tidak pernah sekalipun minta kamu. Tidak pernah saya sekalipun minta-minta dari kalian untuk kehidupan saya. Ada jalan, nggak ada diempet. Nyatanya tambah gemuk, sekarang saya lagi pusing. Gimana caranya supaya jangan tambah gemuk. Tiap hari makan babi. Tadi pagi, tadi siang, anak bikin ceker. Sak panci. Ceker ayam. Coba, saudara. Anda belum tentu bisa makan babi tiap hari kayak saya. Iya kan? Padahal duitmu mungkin lebih banyak dari saya. Tapi kelimpahan itu Tuhan janjikan kepada orang yang melakukan 3 hal ini, saudara. Pertama, kamu harus bersahaja dulu. Sikap hatimu dulu yang benar. Kedua, kamu harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan utang sana, utang sini, minta sana, minta sini. Nah, sekarang kita tawarkan dari yayasan. Berarti kamu boleh datang tuh. Oh, berarti kan ada. Nih, kita berikan beasiswa, sembako, kuota internet, kita kasih kontrakan rumah. Berarti ada, cepat ambil. Syaratnya, ya, kamu harus aktif di Embun Pagi, 75% kehadiran. Dan harus nampak muka kalau lagi live. Jangan takut, saudara. Itu adalah disiplin rohani.
Saya waktu masih dalam masa pemulihan selama 2 tahun, saya tiap hari jam 4 pagi saya pergi ke panti asuhan, tempat sahabat kami. Dia seorang pendoa syafaat yang sangat peka, saudara ya. Tiap jam 4 pagi saya ketemu, saya keluar dari rumah dingin-dingin tuh loh. Saya ke tempatnya mereka, kita doa itu masih pesing, masih bau tai, masih bau apa, namanya panti asuhan, saudara. Kita berdoa sama-sama di sana, jam 4 pagi, saudara. Cari Tuhan jam 4 pagi, saudara. Jangan malas. Jangan malas. Kamu malamnya jangan kerjanya nggak perlu. Oh, Pak nih, tapi saya begini. Aduh, saudara. Percaya saya. Jam 11 tidur. Jam 4 kamu doa. Ikut di sini, saudara. Dengarkan firman Tuhan, tips-tips menghadapi kehidupan. Yang saya ngomong, ini bukan bacot. Yang saya ngomong sudah saya lakukan. Dan yang ketiga, ayo menabur. Ya, di tengah kemiskinanmu, berbagi. Lah, saat miskin-miskinnya saya lagi nggak ada duit, saudara ya. Saya selalu ada objek untuk saya berbagi. Kalau nggak di yayasan, ya ada beberapa orang yang kita support. Ya, saudara ya. Tentu orang tua prioritas, ya, saudara ya. Orang tua prioritas. Dan terakhir yang keempat, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan cabul jinah. Aduh, saudara, bikin kamu tambah kere. Ya, cabul jinah itu. Aduh, saudara, percaya saya, mau kamu sekarang kaya raya, begitu kamu cabul jinah, mandek kamu berkatnya. Keberuntunganmu langsung berhenti. Hati-hati, ya. Aduh, saya sudah lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang cabul jinah, ya berhenti, sudah selesai, tamat. Apalagi nggak mau tobat, apalagi ini hamba Tuhan, hukumannya tambah berat. Tetapi jemaat, ayo. Makanya beberapa saya tegur, belum terjadi percabulan perzinahannya. Saya tegur supaya jangan terjadi. Marah, saudara. Ya karepmu. Ditegur baik-baik kok. Malah marah. Dikasih tahu. Ya terserah kamu. Ya, tapi begitu kamu cabul zina dan kamu tidak bertobat, tak umumkan loh, saudara. Di sini. Saya paling tidak suka orang ngambil suami orang atau ngambil istri orang. Itu jijik sekali, saudara, sungguh. Kalau kamu ngambil suami orang atau istri orang begitu tuh ya, itu saya jijik sekali. Langsung tak umumkan, betul saudara, nggak main-main. Jangan cabul, jangan zina, itu buat kebaikanmu sendiri dan kita semua, supaya kita semua dilindungi. Maka Tuhan akan selalu ingat kita, maka Tuhan akan selalu taruh kita di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Jangan takut, ya, selalu ada berkat melimpah. Maka ada mujizat. Makanya banyak orang cuma dengarkan khotbah saja pada sembuh. Banyak, nggak cuma 1-2. Ya, banyak orang yang keluarganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan. Ya kan? Tapi ada sudah dipulihkan, terus ngangkat kakinya ke saya, saudara. Saya ditendang ya sama dia. Ya, akhirnya hilang semua. Saat rumah-rumahnya. Saya bilang, saya sampai gedek-gedek. Kamu ikut saya sudah benar baik-baik. Ya kan? Tak ajarin. Kamu tuh sombong. Ya akhirnya jatuh lagi. Tambah dalam. Oke. Ingat-ingat keempat hal ini ya, saudara ya. Hidup bersahaja, sederhana. Kedua, jangan utang-utang, jangan minta-minta. Kecuali ini sudah ditawarkan. Nih, ada nih program. Ambil, saudara ya. Jangan segengsi, jangan. Ya, ketiga, ya, kamu harus belajar berbagi. Ya, supaya berbagi. Keempat, jaga hidupmu dalam kekudusan. Amin.